Kembali lagi, mungkin cukup lama rasanya jika saya tidak membuat video yang menceritakan sebuah komik. Dan karena itu, mungkin sekali-kali saya mencoba kembali menceritakan sebuah komik seperti kali ini, yaitu komik dari superhero terkenal dengan judulnya Superman Doom yang keluar pada tahun 2015 dengan penulisnya yaitu Greg Pak dan artisnya yaitu Aaron Kuder. Dan tak perlu berlama-lama lagi, karena langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dari kemunculan Doomsday yang telah keluar dari Phantom Zone, yang mana sebelumnya ia sudah dikurung di sana atas pertempuran terakhirnya bersama Superman. Dan kini dengan kemunculannya kembali, kabar buruk pasti akan segera datang melanda bumi sekali lagi. Dan inilah dia cerita Superman Doom. Kemudian, cerita berlanjut dengan keadaan aneh yang juga terjadi pada daerah Smallville, di mana banyak ribuan penduduknya yang jatuh tanpa sadar atau mengalami koma yang tanpa sebab. Tak hanya itu, ancaman dari Doomsday juga tak berhenti, karena saat itu pula ia telah menghancurkan sebuah pulau bersama dengan seluruh penduduknya dengan racun yang ia keluarkan dari tubuhnya. Dan begitulah Superman, ia pun menjadi kacau atas semua peristiwa yang sedang terjadi di depannya, terutama atas diskusinya bersama Dr. Shea Veritas, yaitu seorang ilmuwan terbaik di planet, yang menyatakan jika sosok Doomsday yang kini telah muncul merupakan versi dewasa dan jauh lebih powerful dibandingkan dengan sosok Doomsday yang sebelumnya telah dilawan oleh Superman, yang bisa dianggap masihlah versi kepompongnya. Lalu di sisi lain, Lois Lane, yang mana pada cerita ini ia bukanlah pacar dari Superman, melainkan Wonder Woman. Lois pun mendatangi kamp perawatan korban koma di Smallville, mencoba melihat para korban di sana, dan terkuaklah jika ia ternyata telah dikendalikan oleh sosok cerdas yang tak lain adalah Brainiac, dengan melaporkan kejadian yang terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya, ketegangan juga terasa pada anggota Justice League, apalagi saat Superman, Wonder Woman, dan John Steel dalam mencoba menghadapi Doomsday yang makin kesini makin bertambah besar dan kuat, di mana mereka bersama menduga jika Superman adalah target utama dari Doomsday. Dan Lex Luthor, yang juga kini menjadi anggota Justice League, ia pun merekomendasikan agar Superman segera pergi dari bumi, sehingga Doomsday pun mungkin juga akan pergi. Dan jawaban Superman, tentu ia mengiyakan saran Luthor itu, di mana ia akan pergi membawa Doomsday bersamanya. Kemudian singkat cerita, pertarungan besar pun terjadi dengan Superman yang kini sedang melawan Doomsday, dengan menghantamnya melewati beberapa planet dan membawanya kembali ke bumi, karena mau bagaimanapun ia harus melindungi semua orang yang ada di dekatnya. Dan dengan berbagai hantaman, tanah yang hancur, dentuman suara dari setiap pukulan mereka, Superman akhirnya berhasil menghabisi Doomsday dengan membelahnya menjadi dua bagian. Lalu karena di lokasi itu juga terdapat banyak orang, ia pun juga mencoba menghirup semua racun mematikan dari tubuh Doomsday, membuat Superman yang memenangkan pertempuran itu kini terlihat teracuni dengan kulitnya yang keabu-abuan. Hingga setelahnya, kini terlihat Superman dengan lelahnya berada di suatu hutan ditemani dengan anjingnya yaitu Krypto, yang menganggap jika istirahat dan terkena sinar matahari akan lebih cepat membuatnya kembali pulih dari lukanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, di mana Superman merasa ada amarah yang semakin menguat dalam dirinya, yang terus saja hampir menguasai dirinya, seperti saat ia menjadi gila dengan merobek pesawat para pemburu di hutan. Kemudian benar saja, Batman yang sebelumnya telah mengambil sampel darah Superman dan menelitinya,
Ia juga menduga jika Superman akan mulai berubah semenjak ia menghirup semua racun dari tubuh Doomsday. Dan berkat bantuan dari Wonder Woman, Superman pun kini akhirnya mau untuk dikurung dan diteliti lebih lanjut, terutama untuk menghentikan penyebaran perubahan dirinya yang bisa menjadi Doomsday kedua. Selanjutnya, Batman, Wonder Woman, John Steel, dan dibantu oleh Ghost Soldier, mereka pun mencoba mengakses penjara Phantom Zone, terutama untuk menemukan petunjuk bagaimana Doomsday tercipta atau bahkan bisa keluar dari sana. Dan meskipun mereka sempat bentrok dengan musuh-musuh Superman seperti Mongul, mengikut dari Zod, dan Zadu the Phantom King sebagai tahanan dan musuh pertama dari Superman yang menjelaskan jika dialah yang menciptakan Doomsday dan merasa jika saat di sana monster itu malah menjadi kuat, hingga akhirnya ia pun menghancurkan penjaranya dan membuatnya lepas untuk bisa pergi ke dunia permukaan. Tapi berkat respon para pahlawan, terutama sebelum keadaan mereka di sana menjadi lebih kacau, mereka pun berhasil kabur dan kembali ke dunia permukaan, dan tak ketinggalan, mereka juga berhasil menangkap Zadu. Kemudian kembali ke tempat penahanan Superman, di mana saat itu ia meminta Lois Lane untuk datang, terutama untuk mengucapkan pesannya kepada dunia, jika kini saat keadaan dirinya semakin kacau, mungkin kedepannya Superman sudah tak bisa lagi diandalkan sebagai pelindung semua orang. Tapi melalui Lois, Brainiac malah mengirimkan pesan pikiran kepada Superman jika keadaan para pahlawan muda yaitu Teen Titans yang kini sedang kacau dan terdesak oleh lawan mereka saat itu. Dan tentu saja, Superman pun tak mau tinggal diam begitu saja. Ia pun bisa melepaskan diri dari penahanannya dan langsung pergi menyelamatkan para pahlawan muda tersebut. Tapi lagi-lagi, ia malah tak disambut oleh mereka karena mereka juga merasa takut akan kondisi Superman yang terlihat tidak baik-baik saja. Dan oleh karena itu, Superman pun langsung mencoba pergi menghilang dari jejak rekan-rekannya, meskipun akhirnya ia berhasil ditemukan oleh John Steel yang menyarankan Superman untuk segera pergi dari bumi untuk sementara waktu. Karena seperti sosok Doomsday sebelumnya, keberadaan Superman kini pun akan membawa racun mematikan bagi siapapun yang berada di dalam jangkauannya. Kemudian untuk pemerintah sendiri, terutama atas perintah dari Senator Lane, yaitu ayah dari Lois Lane, ia pun mengirimkan John Corben, yaitu untuk muncul di hadapan Superman dan meletakkan bom udara yang akan menutupi atmosfer dengan kryptonite, dengan maksud untuk melemahkan ancaman dari Superman. Nah, tapi apa yang terjadi? Dengan namanya kendali Superman atas dirinya karena efek gas kryptonite, maka virus Doomsday yang ada pada dirinya pun mulai menyebar dengan cepat dan membuat dirinya harus kehilangan kendali hingga semuanya dikuasai oleh amarah, yang mana kini ia pun berubah sepenuhnya menjadi Super Doom. Lalu Wonder Woman yang melihat peristiwa itu dan mencoba menolong Superman dengan membawa rekannya yaitu Hestia, yang mana ujungnya malah terjadi perkelahian di antara mereka. Wonder Woman pun akhirnya bisa menyadarkan Superman dengan membawanya keluar dari bumi, terlepas dari penjara gas kryptonite, dan memintanya untuk benar-benar pergi dari bumi sampai mereka menemukan penyembuhnya. Nah, tapi sekali lagi, Superman harus diserang oleh Red Lantern, terutama oleh Guy Gardner dan saudaranya yaitu Kara Zor-El, yang mana semua itu pun lagi-lagi membuat Superman harus berubah menjadi liar, meskipun akhirnya ia pun bisa kembali keluar angkasa dan menjauhi bumi. Lalu di sisi lain, John Steel dan Lana, yaitu teman masa kecil Superman atau Clark Kent, mereka kini bisa mengetahui jika para korban yang mengalami koma diduga selalu mengirimkan sinyal dari otaknya menuju keluar angkasa, meskipun mereka juga masih belum tahu kepada siapa sinyal itu dikirimkan. Lalu kembali lagi dengan keadaan Superman atau Super Doom di luar angkasa yang selalu melepaskan emosi dalam dirinya dengan menghancurkan banyak asteroid. Tapi lagi-lagi hal itu malah membuatnya menjadi makin buruk
karena membuatnya malah menikmatinya menghancurkan apapun di depan matanya itu. Dan saat ia bertemu dengan Supergirl yang juga menjadi Red Lantern, ia pun membawa Super Doom kepada seseorang yang bisa ia ajar, yaitu Herax yang akan mengonsumsi suatu planet milik ras Char. Dan tentu saja Super Doom, ia pun langsung melesat dan melawan Herax, membuatnya tak bisa berkutik di depan kekuatannya itu. Lalu tanpa sepengetahuan Super Doom yang telah jauh di ujung galaksi, suatu ancaman pun mulai datang kepada bumi, yaitu misi dari Brainiac yang dipimpin oleh Superman Cyborg bersama dengan pasukan robotik lainnya. Hingga saat ancaman itu hampir mendekati bumi, Lana dan Steel yang sedang meneliti arah sinyal dari para korban sebelumnya, mereka pun mencoba menghubungi Superman yang jauh di sana dengan berharap jika ia bisa mendengar pesan pertolongan dari Lana untuknya. Lalu beralih lagi ke bumi, di mana Lois Lane yang masih dikendalikan oleh Brainiac, ia pun mulai berubah dengan gabungan teknologi Brainiac itu, dan kini membuatnya menjadi Lois Lane versi terbarunya. Dan saat dirinya berhasil diketahui oleh Wonder Woman, mereka berdua pun mulai berkelahi satu sama lain, meskipun Lois juga dibantu oleh John Corbin yang ternyata masihlah hidup dari kejadian ledakan Kryptonite sebelumnya. Meskipun lagi-lagi, pertarungan itu pun tentunya masih berhasil dimenangkan oleh Wonder Woman. Kemudian untuk Super Doom sendiri, akhirnya ia pun berhasil mendengar suara dari Lana, dan kini ia pun sedang berhadapan langsung dengan Cyborg Superman yang berusaha melawan invasi dari pasukan Brainiac kepada bumi. Lalu sementara Superman atau Kal-El diceritakan masih mengalami pertarungan pikiran dengan keberadaan Doomsday atau amarah di dalam tubuhnya. Pada sisi lain, Justice League, mereka juga harus dihadapkan oleh desakan untuk segera melepaskan bumi dari serangan Brainiac di seluruh penjuru. Sekaligus Batman, Luthor, dan yang lainnya, mereka juga sedang berusaha untuk membersihkan langit bumi dari Kryptonite. Tentunya agar Super Doom tidak lagi lepas kontrol saat ia berada di bumi. Dan inilah dia aksi mereka dengan bantuan hero yang menahan Zadu, Batman, Luthor bersama yang lain. Mereka pun menggunakan teknologi super canggih milik Zadu untuk mengubah udara Kryptonite di langit agar bisa keluar dari atmosfer. Lalu dengan begitulah, amarah milik Super Doom akhirnya bisa lebih kembali terkontrol oleh diri Superman. Dan untuk Lois Lane sendiri, ia juga akhirnya bisa tersadar berkat koneksi pikirannya dengan Clark saat mereka berdua sama-sama terkurung di dalam diri mereka masing-masing. Nah, tapi hal itu juga ternyata masihlah belum bisa membawa perubahan apapun terhadap serangan dari Brainiac kepada bumi yang semakin besar. Dan saat itulah Wonder Woman akhirnya memutuskan untuk kembali menuju ke Phantom Zone dengan suatu rencana yang sudah ia siapkan. Lalu untuk Superman sendiri, ia juga mulai berbicara lagi kepada diri Super Doom yang ada pada tubuhnya, karena kesadaran jika saat ini, terutama untuk mengakhiri serangan Brainiac, ia memang sangat membutuhkan kekuatan atau power up dari amarah Doomsday, yang mana harus membuat dirinya kembali menjadi Super Doom. Kemudian, saat Super Doom telah kembali untuk face to face dengan Brainiac di kapalnya, markas Justice League malah harus diserang habis-habisan oleh Cyborg Superman, meskipun saat itu untungnya ada Kara Zor-El yang akhirnya membantu para Justice League. Lalu menyambung, di kapalnya, Brainiac malah memprovokasi Superman di dalam pikirannya karena saudaranya itu akan menggila dengan membunuh Cyborg Superman dan yang akan menjadi bentuk ancaman selanjutnya. Namun yang namanya Superman tentu saja tak akan mau percaya omongan penjahat itu, karena meskipun ia percaya jika saudaranya akan dapat mengalahkan Cyborg Superman, tapi Kara tidak akan pernah membunuh lawannya itu. Dan Brainiac yang laki-laki tak mengalah, ia pun menunjukkan gambaran masa depan di dunia yang ingin ia ciptakan, di mana bumi sudah tak lagi membutuhkan nama Superman karena telah dilindungi oleh John Steel dan pasangannya yaitu Lana Steel. Lalu ada juga di mana dirinya telah menjadi tua bersama dengan Bruce yang ikut menua, dengan melihat banyak perubahan atas hasil perjuangan mereka dalam membela keadilan.
Tapi sekali lagi, gambaran itu pun masih belum bisa diterima oleh Superman karena ia merasa tak adanya Wonder Woman di dunia tersebut. Dan baginya tak ada artinya sebuah dunia jika tidak ada Wonder Woman, yaitu sosok yang ia cintai. Lalu di tengah perdebatan itu, tiba-tiba suatu tembakan sinar langsung menghantam kapal induk Brainiac yang diduga jika hal itu adalah perbuatan dari Wonder Woman di Phantom Zone yang memaksa Mongul untuk menembakkan laser dari Warworld. Dan sebagai hasilnya, guncangan pada kapalnya itu berhasil membuat Brainiac tidak sadarkan diri, lalu membuat Lois yang masih memiliki kemampuan telekinesis, ia pun dapat terhubung dengan pikiran penjahat itu, dan terkuaklah masa lalu dari Brainiac, yaitu akan ambisi dirinya untuk menciptakan sebuah universe baru, di mana semua itu dimaksudkan agar ia bisa hidup bersama keluarganya kembali, karena diduga ia telah kehilangan mereka semua saat berusaha menyelamatkannya. Namun Brainiac malah kembali tersadar dan berusaha sekali lagi menyerang mereka. Tapi Lois untungnya cepat tanggap dengan mengirimkan semua jutaan ingatan milik Brainiac kepada Super Doom, hingga ia pun kembali power up menjadi sosok Super Brainiac Doom. Dan dengan kekuatan barunya itu, ia pun melakukan aksi terakhirnya untuk menyelamatkan bumi, yaitu dengan membuat lubang hitam yang cukup untuk menelan Brainiac bersama seluruh pasukannya. Lalu dengan begitulah kini Brainiac terlihat berada di suatu tempat seperti jembatan multiverse dengan puluhan universe yang berbeda di depan matanya. Nah, itulah dia cerita untuk komik Superman Doom yang singkatnya menceritakan Superman yang berubah menjadi lebih agresif dan menjadi gila karena efek racun yang ia terima semenjak mengalahkan Doomsday, sekaligus aksinya yang berusaha menyelamatkan ancaman dari Brainiac yang bersamaan berusaha untuk membuat universe barunya. Dan bagaimana menurut kalian untuk cerita komik kali ini? Apakah kalian suka atau punya pendapat lain? Nah, untuk itu jangan lupa untuk tulis semuanya di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian dulu dari saya untuk video ceritain komik kali ini. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi di next video.